Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang hakikat hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Aminur Rahmah, dan di sini juga ada teman-teman saya, yaitu Destiarani Cahyaning Tias, Arvika Mareta Alivia, Emma Juliani, Farah Duratul Atifah, dan Alvia Jevinta Putri. Baik, langsung saja di sini. Pada pembahasan yang pertama ada definisi hadis. Hadis diartikan sebagai pernyataan, perbuatan, persetujuan dan diam-diam atau sifat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan sifat Nabi Muhammad SAW di atas adalah gambaran fisik dan moral beliau yang dilaporkan oleh para rawi. Para ahli fikih dan usul fikih membatasi pengertian hadis pada segala sesuatu yang bersumber pada yang terkait pada ketentuan-ketentuan agama atau syarak. Berikutnya ada bentuk-bentuk hadis. Hadis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu hadis berdasarkan objek itu sendiri. Yang pertama adalah hadis qauli atau perkataan. Hadis ini berisi berbagai tuntunan, petunjuk syarak, peristiwa, dan kisah yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat, maupun akhlak. Yang kedua ada hadis fi'li atau hadis perbuatan. Hadis ini mengandung berita tentang perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi panutan perilaku para sahabat waktu itu, sekaligus menjadi panduan bagi umat muslim untuk meneladaninya. Yang ketiga, hadis takriri atau hadis persetujuan. Hadis ini mengandung ketetapan Rasulullah SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Yang keempat adalah hadis sifati atau hadis sifat. Hadis yang menyebutkan hal-ihwal Rasulullah, baik yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat atau kepribadian lainnya. Berdasarkan jumlah rawinya, yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua bagian, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi diriwayatkan oleh 70 lebih sahabat dan jumlah perawi yang banyak. Sedangkan mutawatir maknawi, hadis yang maknanya mutawatir dan lafadznya tidak mutawatir. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah bentuk jamak dari kata ahad yang berarti satu. Pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Berdasarkan jumlah rawi dalam setiap tobaqoh hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih. Yang kedua hadis aziz, hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan tobaqoh. Yang ketiga hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang susunan hadis, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Hadis marfu di dalamnya terdapat sanad, matan, dan juga mukharrij. Yang mauquf di dalamnya terdapat sanad dan matan. Kalau maqtu di dalamnya terdapat matan. Jadi bisa disimpulkan bahwa hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Kalau hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kalau hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in.
Berdasarkan maknanya, hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama, hadis akhlaki. Yang kedua, hadis fikih. Yang ketiga, hadis akidah. Yang keempat, hadis tarikh. Yang pertama, hadis akhlaki atau hadis yang berisi ajaran akhlak. Hadis yang berisi ajaran Nabi Muhammad SAW tentang akhlak, yaitu perilaku atau budi pekerti yang baik. Hadis akhlaki sangat penting untuk dipelajari karena akhlak adalah salah satu ciri orang beriman. Yang kedua, hadis fikih atau hadis yang berisi ajaran hukum Islam. Hadis yang berisi ajaran Nabi Muhammad SAW tentang fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis, dan ilmu fikih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hadis akidah atau hadis yang berisi ajaran akidah Islam. Hadis yang berkaitan dengan pokok-pokok keimanan dalam Islam. Hadis-hadis ini berisi tentang penjelasan tentang Allah, malaikat, kitab-kitab suci, para nabi, hari kiamat, dan takdir. Yang keempat, hadis tarikh atau hadis yang berisi kisah-kisah sejarah Islam. Hadis yang berkaitan dengan sejarah kenabian. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 poin. Poin pertama yaitu berdasarkan diterima atau tidaknya hadis, dan poin kedua yaitu didasarkan kepada Nabi atau Allah. Pada poin pertama yaitu berdasarkan diterima atau tidaknya hadis ada 3. Yang pertama, hadis sahih atau hadis yang diterima oleh para ulama. Hadis sahih adalah tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Hadis sahih memenuhi persyaratan yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para penutur atau rawi yang adil, memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik dan tidak fasik, terjaga muruah atau kehormatannya, dan kuat tingkatannya. Pada saat penerima hadis, masing-masing rawi telah cukup umur. Dan yang kedua yaitu hadis hasan atau hadis yang baik tetapi tidak sebaik dengan hadis sahih. Hadis yang sanadnya bersambung tetapi ada sedikit kelemahan pada rawi-rawinya. Misalnya diriwayatkan oleh rawi yang adil namun tidak semuanya ingatannya, namun matanya tidak syad atau cacat. Yang ketiga yaitu hadis do'if, hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan dalil. Hadis do'if adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung, dapat berupa hadis mauquf, maqtu, mursal, mu'allaq, mudalas, munhati, atau mu'dal, atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya, atau mengandung kejanggalan, atau dapat diartikan dengan cacat. Pada poin kedua yaitu didasarkan kepada Nabi atau Allah, yaitu ada hadis qudsi atau hadis yang disandarkan kepada Allah, hadis yang secara makna datang dari Allah sementara redaksinya dari Rasulullah, diartikan sebagai berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.